di Cafe Sehat Puskesmas Tempe, konsultasi, film, dan edukasi kesehatan. Nah, kembali lagi bersama saya, Asih Pusparini sebagai host pada episode keempat ini. Tentunya pada episode keempat ini tidak kalah menarik dari topik yang sebelumnya. Kan kali ini kita akan membahas mengenai stunting bersama narasumber yang telah hadir di sebelah saya, Dokter Abi. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sudah siap menjawab pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe? Insya Allah siap. Oke, langsung saja, Dokter ya. Ya. Nah, ini pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan stunting? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu stunting, bisa dijelaskan sedikit, Dokter? Nah, jadi stunting itu istilah bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya itu namanya kerdil. Jadi stunting itu ketika kita lihat kok anak kita misalnya terlihat lebih pendek dari teman-temannya ya. Atau kalau pada umur tertentu tingginya harusnya sekian, kok dia lebih pendek ya. Nah, tapi kerdil ini adalah pendek yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi secara waktu yang berkepanjangan ya. Jadi tidak semua anak yang pendek itu stunting ya. Jadi stunting itu adalah kekerdilan yang terjadi karena kekurangan asupan nutrisi gitu, Bu. Oke, jadi intinya tidak semua anak itu stunting yang pendek ya, Dokter ya. Jadi tergantung dari tadi yang telah dijelaskan, Dokter ya. Iya, jadi tidak semua anak yang pendek itu otomatis stunting. Jadi ada juga memang anak yang pendek karena memang secara genetiknya seperti itu. Mungkin kedua orang tuanya memang pendek, jadi anaknya wajar kalau memang pendek seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya, Dokter. Ini ada yang bertanya, apakah stunting itu tergolong penyakit? Dan mengapa pada 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting? Nah, dua hal ini sangat berhubungan ya. Jadi yang pertama, stunting itu bisa tergolong penyakit. Kenapa? Karena anak yang stunting sendiri itu nanti bisa memiliki konsekuensi ke depannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya, dan nanti juga performanya sebagai seorang dewasa ya, sebagai SDM yang berkualitas gitu ya. Dan kenapa sih 1000 hari pertama ini periode emas dalam mencegah stunting? Karena di 1000 hari pertama ini tuh tidak hanya soal pertumbuhan tinggi ya, tapi yang paling penting adalah 80% pertumbuhan otak itu terjadi di 1000 hari pertama. Jadi ketika seseorang anak itu stunting, dia kekurangan asupan nutrisi, nah pertumbuhan otaknya ini tidak akan optimal. Dan nanti konsekuensinya ini akan berlanjut terus sampai masa dewasa. Jadi sudah banyak riset-riset yang membuktikan bahwa anak-anak yang stunting ini tuh tertinggal secara kemampuan untuk belajarnya, dan nanti saat dewasa produktivitas dan kemampuan kerjanya pun tidak sebaik anak-anak yang dulunya tidak stunting. Bahkan sudah ada riset yang membuktikan bahwa biasanya anak yang stunting itu pendapatannya lebih kecil dibanding anak yang tidak stunting di awal hidupnya, seperti itu. Jadi korelasinya adalah stunting ini itu harus dicegah untuk membentuk SDM yang berkualitas nantinya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Dokter. Ini ada pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe mengenai apakah yang menjadi faktor resiko atau penyebab stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi stunting itu atau kekerdilan adalah masalah yang multifaktorial. Multifaktorial itu maksudnya banyak sekali faktor risiko yang ikut bermain peran dalam menyebabkan stunting ya. Banyak sekali, bisa mulai dari nutrisi itu sendiri. Jadi apakah kebutuhan nutrisi anaknya tersebut terpenuhi atau enggak, dan ini bisa dari banyak faktor, misalnya dari pengetahuan ibu dan bapaknya, harusnya nutrisi apa aja sih yang saya sediakan untuk anak saya. Misalnya 6 bulan pertama, oh saya harus ASI eksklusif, terus selanjutnya harus empati ya kan. Nah, ini juga pengetahuan orang tua sangat penting di sini. Empati apa sih yang harus saya kasih, terus kenapa saya harus ASI eksklusif, karena kalau ini tidak terpenuhi nanti anaknya risiko stunting. Juga selain itu kondisi ekonomi juga, karena kondisi ekonomi juga artinya nanti orang tuanya bisa membeli nutrisi-nutrisi yang berbagai macam yang sehat untuk anaknya. Dan juga faktor kebersihan juga, faktor kebersihan makanan yang sendiri. Nanti kalau misalnya makanannya tidak bersih untuk anaknya, nanti bisa menyebabkan misalnya infeksi kayak diare dan segala macam lainnya, dan itu bisa menghambat pertumbuhan seorang anak ya di masa periode emas tadi ya.
Oke, jadi banyak faktor ya dokter ya? Iya, jadi ada banyak sekali faktor. Jadi stunting ini tidak hanya sekedar masalah kesehatan, tapi dia juga masalah sosial ya, karena ada ekonomi, ada level pengetahuan atau edukasi ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah stunting hanya terjadi pada keluarga yang kurang mampu secara ekonomi? Ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya dokter ya? Oke, monggo. Jadi memang keluarga yang tidak mampu secara ekonomis itu punya risiko lebih tinggi untuk stunting ya, karena tadi ya, jadi mungkin dia kurang bisa membeli makanan yang sehat atau dia tidak bisa memiliki akses ke pelayanan kesehatan atau kepada level edukasi yang lebih tinggi ya. Tapi orang-orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi itu juga bisa anaknya stunting. Kenapa? Mungkin karena pengetahuannya ya, bisa jadi ya dia secara ekonomi baik, punya akses nutrisi baik, akses pelayanan kesehatan baik, tapi dia tidak tahu cara memberi ASI eksklusif dan empati yang benar. Akhirnya anaknya juga stunting juga walaupun dia mampu ya. Atau mungkin diputus sekarang kedua orang tuanya bekerja misalnya, jadi tidak punya waktu yang cukup untuk anaknya, sehingga ASI anaknya, empati anaknya tidak terlalu terpenuhi, itu juga bisa stunting ya. Jadi intinya apapun yang bisa menyebabkan kekurangan gizi yang kronis bisa menyebabkan stunting walaupun keluarganya mampu atau nggak mampu. Oke, berarti bukan masalah ekonomi ya, tapi lebih ke masalah sosial ya dokter ya? Benar sekali, ini lebih ke masalah sosial. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari masalah gizi kronis selain stunting? Seperti itu dokter. Nah, jadi memang stunting itu salah satu akibat dari masalah gizi kronis. Tapi yang lainnya tuh anaknya bisa jatuh kepada kondisi namanya gizi buruk ya. Jadi secara kebutuhan gizi kita lihat tinggi badannya dan beratnya dan umurnya itu sangat tidak sesuai dengan yang ideal ya. Dan kondisi tersebut tuh anaknya performa sekolahnya akan sangat menurun, terus nanti anaknya akan sangat mudah terkena penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Oke, ini ada yang tanya dokter mengenai apakah stunting itu dapat dicegah? Mungkin ada tipsnya untuk sahabat-sahabat terbaik Puskesmas Tempe untuk mencegah stunting. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Stunting itu sangat bisa dicegah dan sangat bisa dikoreksi selama kita masih ada di periode emas tuh 1000 hari pertama. Dan 1000 hari pertama tuh termasuk pada saat ibunya hamil ya. Ibu hamil selama 2 tahun pertama anak itu hidup ya. Dan cara mencegahnya paling mudah adalah praktisnya datang ke posyandu ya, anaknya dibawa ke posyandu secara rutin ya. Karena di situ pasti kan ada pengukurannya, kan kita tahu tinggi anak kita berapa, beratnya naik enggak ya. Terus di situ juga dapat konseling gizinya juga, kadang-kadang ada makanan tambahannya juga ya. Nah, justru dari situ tuh yang paling penting pencegahannya ya. Dan yang kedua adalah orang tua, khususnya ibu ya, harus tahu bagaimana sih cara menyusui yang benar dan juga bagaimana cara memberi makanan pendukung ASI yang benar ya. Karena biasanya ini yang saya suka temukan ya kalau di sini ya, anak-anak yang udah butuh empati itu kok nggak dikasih protein, biasanya dikasihnya bubur sama sayur atau dikasih pisang lembek gitu ya. Padahal anak-anak pada umur 6 bulan ke atas itu sangat-sangat butuh protein ya. Minimal di setiap makannya tuh ada telur, minimal ada telur. Bagus lagi kalau bisa ada ikannya, ada ayamnya, ada dagingnya, ada hati apelaknya ya. Karena itu sangat-sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah dokter, kalau misalkan itu terjadi setelah masa periode 1000 hari pertamanya itu bagaimana? Nah itu masih bisa dikejar, tapi takutnya tidak semaksimal kalau kita udah ketemu duluan. Kenapa? Karena tadi udah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa pertumbuhan otak tuh 80% di 1000 hari pertama ya. Jadi kalau misalnya baru ketahuan umur 4, umur 5, umur 6, nanti takutnya ada sebagian perkembangan otak itu yang tidak bisa kita dapatkan lagi kalau udah telat gitu. Tapi tentu kita pasti akan usahakan kejar terus ya, mau ketahuannya kapanpun ya. Oke, ada yang tanya nih dokter, apa itu konvergensi? Mungkin bisa dijelaskan mengenai konvergensi. Nah, apa sih itu konvergensi di stunting ya maksudnya ya? Nah, konvergensi di stunting itu adalah bagaimana tuh dari paling atas pemerintah, terus dari perangkat-perangkat desa, masyarakat, itu semua fokusnya sama, yaitu adalah mencegah stunting. Jadi bagaimana kita mengkonsolidasi program-programnya dari yang paling atas itu dari pemerintah sampai perangkat desa, sampai individunya, sampai ibu-ibunya dalam komunitasnya ya.
Karena stunting kan tadi yang dibilang ya, dia bukan sekedar masalah kesehatan ya, dia masalah sosial, masalah ekonomi. Jadi tentunya penanganannya pun perlu sektor-sektor yang banyak, dari pemerintah, dari perangkat desa, dari komunitas, dari organisasi-organisasi tertentu ya. Dan bagaimana caranya kita menyatukan fokus mereka semua ke stunting ya, terkoordinasi dengan baik. Nah itu dimaksud dengan konvergensi. Lanjut dokter, mengenai konvergensi masih ada pertanyaan. Jadi teman-teman itu ada yang tanya, apa saja aksi dari konvergensi itu sendiri? Nah, dalam konvergensi ini sebenarnya ada 8 aksi ya, ada 8 hal ya, yang secara berurutan. Jadi pertama itu kita menganalisa situasi dulu. Jadi dari sisi pemerintahan, mereka ngambil datanya bagaimana nih, yang misalnya di desa sekian stuntingnya berapa sih, terus dihitung dan lain-lain, siapa aja yang datang ke posyandu, partisipasinya bagaimana. Jadi dia kita melihat situasinya sebenarnya ada masalah apa sih di desa ini, apakah misalnya cara nimbangnya kurang baik, atau misalnya posyandu udah bagus cuman kok yang datang nggak ada gitu, datang kok cuma dikit misalnya. Nah ketika kita sudah tahu masalahnya, kita mulai merencanakan kegiatannya, merencanakan intervensinya, penanganannya ya. Nah setelah itu sudah ada rencana kegiatannya, kita rembuk nih sama orang perangkat desa, sama bupati, sama camat, sama lurah. Oh kita ada masalah begini-begini nih. Nah jadi langkah selanjutnya bagaimana, dari sektor pemerintahan bagaimana, dari sektor komunitas bagaimana, dari perangkat desa yang ini bagaimana. Jadi kita rembuk stunting. Nah dan keempat, kalau kita sudah rembuk nih, udah dapat rencana kegiatannya apa, nanti kita sampaikan ke bupati sama wali kota biar dibuatkan peraturan hukumnya. Jadi nanti kegiatan dan intervensi yang dilakukan ada dasar hukumnya sehingga semakin kuat gitu. Nah dilanjutkan, kalau udah ada dasar hukumnya, kita bina kader-kadernya. Ini kader-kadernya itu ya kan, kader-kader itu kan yang bekerja di desanya ya, yang biasanya nyamperin sampai rumahnya, yang biasanya bantu ngadain posyandunya. Dan kader ini tuh perannya sangat-sangat penting ya, dalam pencegahan stunting ataupun hal-hal public health yang lainnya ya. Jadi kita perlu membina mereka, bagaimana cara mengukur, bagaimana cara mengedukasi orang-orang di desa agar misalnya mau datang dan lain-lain ya. Nah lanjut, nanti diambil datanya yang paling baru, bagaimana misalnya, oh yang stunting di desa X berapa persen misalnya, yang datang ke posyandu berapa persen. Baru nanti data-data tersebut kita bisa upload biar semua orang bisa lihat gitu. Misalnya, oh tahun lalu desa ini stuntingnya X persen, terus sekarang Y persen. Jadi kita bisa lihat nih, kita trennya semua kita bisa lihat dari pemerintah sampai ya kita ini individu-individu dalam desa tersebut ya. Terus baru kita review kinerja tahunan ya, kita evaluasi di tahun ini apa sih yang kurang, biar nanti buat tahun depannya lagi kita adakan aksi konvergensi yang baru lagi gitu. Jadi itu sih isinya aksi konvergensi. Oke, jadi kita harus melihat kondisi dalam situasi lingkungan tersebut ya dokter ya, baru kita menentukan seperti itu ya, apa aksi konvergensi yang akan dilakukan selanjutnya seperti itu. Iya, jadi bisa beda-beda nih antara desa A, desa B, desa C, masalahnya kan bisa beda-beda ya. Nah, jadi tergantung. Oke dokter, ada titipan pertanyaan juga dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe. Nah, berapa angka prevalensi stunting di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan apa itu prevalensi dan angkanya? Nah, angka prevalensi stunting kalau tidak salah 2021 itu 24%. Apa sih itu maksudnya? Jadi dari semua anak di Indonesia 24%-nya itu stunting. Nah, itu masuk angka 24%, dan itu angka yang cukup besar walaupun tahun-tahun sebelumnya itu sudah di atas 30% ya. Tapi tetap aja itu angka yang besar. Kenapa? Jadi 24% yang stunting ini kan artinya tadi ya, yang perkembangan otaknya tidak sebaik anak yang tidak stunting, kapasitas belajarnya tidak sebaik yang tidak stunting, terus kapasitas kerja dan produktivitasnya juga menurun. Nah, ini nih anak-anak ini nanti jadi penerus bangsa kita nih ya. Khususnya di 2030 nih kan kita akan ada namanya bonus demografi ya. Ketika populasi yang berusia produktif itu jauh lebih banyak dibanding populasi yang menua. Nah, target kita ini tuh di 2024 tuh udah harus turun stunting jadi 14%. Kenapa? Biar kita bisa benar-benar memanfaatkan generasi muda sekarang di 2030 nanti. Karena nanti 2040, 50, 60 populasinya akan isinya tuh orang-orang tua semua ya, dari 60 tahun. Jadi ini terakhir nih, generasi muda yang terakhir nih, bonus demografi yang terakhir di Indonesia sepertinya. Dan kita harus manfaatkan
salah satunya adalah dengan menurunkan angka stunting tadi yang sekarang lagi 24% di seluruh Indonesia, kita targetnya turunkan jadi 14% di 2024. Oke, jadi untuk 2024 kita harus turun menjadi 14% dari 24 seperti itu. Iya. Oke. Terakhir nih dokter, mungkin ada pesan-pesan dan tips ataupun motivasi untuk sahabat terbaik Puskesmas Tempe mengenai stunting. Nah, jadi stunting ini sebenarnya bukan hanya soal kesehatan ya. Stunting ini sebenarnya soal tanggung jawab seorang orang tua dalam mengasuh anaknya. Bagaimana orang tua bisa memberi makan yang baik, stimulasi yang baik, lingkungan yang baik agar anak tersebut bisa berkembang dan bertumbuh dan nantinya insya Allah menjadi pemuda-pemudi yang produktif dan yang bertakwa gitu ya. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Semoga pertanyaan dari sahabat terbaik Puskesmas Tempe sudah terjawab semua ya. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama Basti. Oke, selesai sudah pada episode keempat ini kami bahas mengenai stunting. Mudah-mudahan sahabat terbaik Puskesmas Tempe puas akan jawaban yang telah disampaikan oleh Dr. Abi. Jika masih ada pertanyaan, boleh komentar di kolom komentar Puskesmas Tempe. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.